Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini Bapak sebagai guru PJK akan menjelaskan tentang materi pemeliharaan alat kebersihan reproduksi yang akan diberikan pada kelas 6A dan kelas 6B. Untuk materinya ini ada di bab 9 di buku Jamrut. Nah, seperti judul pemeliharaan alat kebersihan reproduksi. Nah, sebelum masuk ke alat kebersihan reproduksi, kita akan menjelaskan tentang masa pubertas. Apa sih masa pubertas itu? Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit. Masa pubertas itu adalah tumbuh dan berkembang manusia dari kecil, dari bayi, dari kanak-kanak ke remaja, dewasa hingga tua. Nah, masa pubertas itu terjadi pada masa remaja, di mana dari masa kanak-kanak ingin sampai menuju titik remaja. Nah, dan di sini ada pertumbuhan dan perkembangan juga kamu alami, bukan? Amatilah tubuhmu saat ini. Fase pertumbuhan apakah yang sedang kamu alami? Yang kamu sedang dalam fase remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa, yang seperti Bapak jelaskan. Itu yang dijelaskan di buku juga. Pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia pada masa pubertas tampak jelas. Sangat jelas. Yang pertama itu mencakup umur, ciri-ciri fisik yang mengalami masa pubertas, yaitu tumbuhnya jerawat. Nah, seperti yang sudah mulai jerawat, apalagi yang kelas 6 ini mau masuk SMP itu ada seperti tanda-tanda juga jerawat untuk yang laki-laki maupun perempuan. Adapun antara lain besarnya otot pada anak laki-laki, tumbuh kumis seperti Bapak ini ada kumis, ada jakun seperti ini, tinggi badan dan suaranya lantang, itu termasuk masa pubertas. Nah, yang B pentingnya menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, di sini dijelaskan pentingnya menjaga alat reproduksi, yaitu alat reproduksi adalah alat organ tubuh yang berfungsi untuk melangsungkan memasuki usia remaja, masa pubertas. Pada masa pubertas manusia dapat menghasilkan keturunan karena pada masa alat organ reproduksi telah berfungsi dengan sempurna dan mengalami kematangan alat reproduksi. Nah, di mana pada masa reproduksi ini kalian sudah bisa dapat memenuhi keturunan karena sistem tubuh kalian itu sudah sempurna. Nah, tapi untuk kalian karena masih anak SD, masih umur remaja, untuk ke masa seperti itu tidak boleh ya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Cuman kita harus mempelajari tentang masa pubertas sebelum kalian masuk ke dewasa. Untuk yang selanjutnya yaitu satu, manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, alat reproduksi itu adalah alat kelamin kalian. Untuk yang laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Untuk pembelajaran ini ya sangat sensitif, bukannya jorok atau ini, karena memang di usia seperti kalian harus mempelajari, harus menjaga, merawat, bukan dalam pemikiran kalian pembelajaran reproduksi itu sangat jorok, tapi sangat baik untuk kalian, apalagi kalian yang masih remaja masuk ke dewasa nanti. Manfaat menjaga reproduksi adalah menjaga kebersihan alat reproduksi. Merupakan organ penting pada tubuh manusia. Alat reproduksi harus dijaga kebersihannya. Menjaga kebersihan memiliki bagian kesehatan tubuh. Berikut beberapa manfaat menjaga alat kebersihan. Nah, di buku juga ada dijelaskan cara memanfaatkan merawat alat reproduksi. Yang pertama itu mencegah tumbuhnya jamur. Nah, buat yang malas-malas itu nanti tumbuh jamur di alat reproduksinya. Apalagi saat kita habis olahraga itu wajib membersihkan alat bagian reproduksi dan lainnya. Harus seperti mandi kita. B, menjaga munculnya virus. Nah, virus-virus itu
adalah bakteri yang sangat kecil yang tidak terlihat. Itu bisa bermunculan di area reproduksi kalian kalau kalian malas menjaganya. Menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Dan yang kedua, tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah ini tujuannya yang pertama itu merawat fungsi alat reproduksi. Nah agar alat reproduksi kalian bagus sampai kalian nanti menuju ke dewasa sampai tua itu sangat berfungsi dengan baik. Jadi tidak ada yang rusak maupun cacat. Menghindari penyakit dan pada alat reproduksi. Nah, menghindari penyakit kulit yang lainnya, gatal-gatal atau seperti yang lainnya. Dan yang ketiga, mencegah munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. Nah, kalau kalian malas membersihkan alat reproduksi, maka di bagian alat reproduksi kalian itu akan nampak aroma yang tidak sedap, atau dari pakaian kalian juga tidak sedap. Dampak alat reproduksi yang tidak bersih. Berikut dampaknya apabila yang pertama, yang seperti Bapak jelaskan tadi, tumbuhnya jamur sekitar alat reproduksi. Nah, nanti kalian itu seperti penyakit kulit itu kurap. Nah, itu adalah jamur yang bisa tumbuh di bagian alat reproduksi kalian kalau kalian malas membersihkan. Mudah terjangkit penyakit alat reproduksi. Penyakit reproduksi itu seperti yang Bapak jelaskan tadi. Itu jamur, kudis, dan lain-lain. Munculnya rasa gatal tidak nyaman sekitar alat reproduksi. Yang seperti Bapak jelaskan, munculnya aroma tidak sedap. Nah, itulah manfaat kita harus membersihkan alat reproduksi, merawat dan menjaganya. Cara menjaga kebersihannya. Nah, dalam buku ini dijelaskan menjaga kebersihan adalah reproduksi merupakan alat yang penting dilakukan, merupakan organ yang rentan penyakit karena alat reproduksi juga digunakan untuk membuang zat-zat tidak diperlukan oleh tubuh. Alat reproduksi tidak bersih akan munculnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Oleh karena itu harus menjaga alat reproduksi dengan baik. Berikut cara menjaga kebersihan. Nah, cara menjaga kebersihannya yang pertama dijelaskan di buku, yaitu setiap hari harus mandi 2 kali sehari agar tubuh menjadi bersih. Sehari 2 kali. Terutama yang sering olahraga atau yang aktif olahraga, habis olahraga kalau bisa mandi. Yang kedua, pada saat membersihkan alat reproduksi, gunakan sabun yang lembut atau dengan air yang hangat. Nah, gunakan sabun yang lembut atau air yang hangat. Nah, bersihkan dengan sabun badan, bukan dengan sabun cuci baju. Itu sangat berbahaya. Nanti terjadi iritasi kalau kalian salah menggunakan sabun. Yang ketiga, cara membasahi alat reproduksi yang benar adalah dari arah depan ke belakang. Hal ini akan mencegah masuknya kuman-kuman penyakit. Nah, dari depan ke belakang dibersihkannya. Nah, cuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil dan besar. Nah, untuk yang laki-laki maupun yang perempuan, yang terutama yang laki-laki, kalau habis buang air besar itu sudah pasti ya dicuci tangan. Tapi jangan lupa pakai sabun. Dan yang perempuan juga. Nah, untuk yang laki-laki kalau sudah buang air kecil, usahakan mencuci alat reproduksinya dengan bersih dan jangan lupa cuci tangan. Alat reproduksi harus dibersihkan dengan air bersih pada saat mandi setelah buang air. Kemudian dikeringkan menggunakan handuk sampai bersih dan kering. Nah, setelah dicuci pakai sabun bersih, dikeringkan pakai handuk biar tidak lembab, biar tidak terjadinya bermunculannya bakteri-bakteri di sekitar alat reproduksi kalian. Jangan menggunakan celana terlalu ketat. Penggunaan yang ketat menyebabkan permukaan alat reproduksi berkeringat sehingga munculnya bakteri. Nah, menggunakan celana ketat itu boleh-boleh saja, cuman jangan terlalu sering digunakan. Akan munculnya bakteri jika kalian menggunakan celana ketat karena bersifat padat di daerah reproduksi kalian. Itu kalian akan merasa gerah, mengeluarkan keringat. Dan yang ketujuh, celana harus bersih, kering, tidak lembab. Pilihlah celana yang berbahan katun karena mudah menyerap keringat. Nah, apalagi yang olahraga, yang sering olahraga itu harus menggunakan bahan-bahan baju yang sesuai dengan olahraga kalian. Seperti olahraga poli harus menggunakan celana poli yang baik.
karena akan baik penyerapan keringatnya, seperti olahraga sepeda juga begitu. Dan berikutnya, jadi menggunakan celana yang sesuai dengan fungsinya. Yang masih cara menjaganya yaitu ke-8, gantilah celana dan secara rutin setelah mandi atau minimal 2 kali sehari. Nah, 2 kali sehari kalau secara rutin ya. Tapi lebih bagusnya itu kalian mandi pagi pakai pakaian biasa di rumah, sore ganti, itu sudah disimpan di tempat pakaian yang kotor siap dicuci, sore harus ganti lagi malam. Kalau untuk yang olahraga, pagi mandi pakai baju, nanti pas mau olahraga usahakan kalian tuh menggunakan baju olahraga kalian, jangan menggunakan baju kaos seperti biasa ini yang bapak pakai, kain biasa, harus yang menyerap keringat agar lebih baik. Terutama di bagian celana ya, untuk reproduksi laki-laki. Kalau untuk yang perempuan, celana dan bajunya harap diperhatikan karena berbeda perawatannya laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, jika alat reproduksi terasa gatal, jangan digaruk, terus bersihkan dengan air hangat kemudian dilap dengan handuk. Nah, contohnya kalau kalian merasa ada yang gatal di bagian alat reproduksi kalian, bisa dibasuhi dengan air panas, dilap bersih menggunakan sabun, jangan digaruk. Itu akan membahayakan, akan menyebabkan iritasi atau bertambahnya jamur juga bisa menjadi kemungkinan. Jangan bertukar pakaian dan handuk dengan orang lain karena berpotensi menularkan penyakit. Nah, itu yang sering ganti-ganti baju, pinjam baju teman, pinjam baju saudaranya, itu usahakan kalian menggunakan baju kalian sendiri, apalagi kolor gitu, kolor atau kolor sempak, itu nggak boleh bergantian, harus milik kita sendiri. Dan yang perempuan tuh kutangnya dan kolornya itu jangan di bergantian bersama keluarga atau sahabat-sahabatnya, usahakan punya kalian sendiri. Nanti kalau misalnya teman kalian mempunyai penyakit gatal-gatal, terus kalian meminjam dan memakai punya teman kalian, nanti penyakit itu akan tertular ke tubuh kalian, itu sangat membahayakan. Nah, yang keempat, anak perempuan yang sedang menstruasi sebaiknya memilih pembalut yang mudah menyerap, lembut. Ganti pembalut secara teratur setiap 4 jam sekali, atau merasa tidak nyaman bersihkan alat bersih sebelum mengganti pembalut. Nah, untuk yang perempuan ya, sudah dijelaskan di buku, boleh dilihat. Anak perempuan sebaiknya memilih pembalut yang sangat baik. Nah, ganti pembalut secara teratur setiap 4 jam sekali. Nah, setiap 4 jam sekali itu sangat disarankan. Bersihkan alat bersih sebelum mengganti pembalut. Nah, untuk perempuan kalau itu bapak belum terlalu mendalam. Nah, tapi bapak bisa menjelaskan tentang di pemikiran bapak itu seperti dibersihkan sama seperti laki-laki, dibersihkan alat reproduksinya sebelum mengganti pembalut. Jadi misalnya setelah 4 jam kalian memakai pembalut, dibuang, itu dibersihkan pakai sabun, baru dikeringkan pakai handuk, baru digantikan dengan pembalut yang baru. Yang ke-12, jangan menggunakan sabun pewangi parfum untuk menghilangkan bau di sekitar alat reproduksi. Hal tersebut dapat membunuh kuman baik yang berfungsi menjaga kesehatan alat reproduksi. Apabila kuman baik mati, jamur kuman akan berkembang biak. Nah, jangan menggunakan sabun yang tidak sesuai dengan anjuran dokter untuk tubuh. Misalnya kalian menggunakan parfum apa, nah itu akan membahayakan juga untuk di area reproduksi ini, sangat sensitif. Nah, hentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Kebiasaan ini dapat menyebabkan penyakit pada alat reproduksi. Nah, pada penyakit alat reproduksi itu, kalau kalian sering menahan kencing, yaitu seperti batu ginjal.
kalau itu yang salah satu penyakit disebabkan dari kalau kalian sering menahan buang air kecil. Usahakan kalau sudah mau kencing, nah itu pergi ke WC secepat mungkin. Pada saat menggunakan toilet umum, siramlah toilet sebelum digunakan. Hal ini untuk menjaga kebersihan dan mencegah penularan penyakit. Guna selalu air keran, jangan menggunakan air dari bak, ember, atau menghindari kuman penyakit. Nah, untuk menjaga kebersihan yang seperti dijelaskan di buku adalah menggunakan toilet umum atau seperti toilet di sekolah. Nah, sebelum masuk WC kalian harus bersihkan dulu, siram bersih-bersih. Setelah itu kalian buang air kecil atau buang air besar. Nah, kalau bisa itu kalian pada saat membuang kotoran, memasukkan kotoran itu ke dalam klosetnya, itu kalian gunakan airbagnya. Nah, pada saat pencucian alat reproduksi, kalau bisa kalian tuh menggunakan air dari kerannya langsung. Jadi diputar kerannya, pakai gayung, ditahan, baru cuci alat reproduksinya. Seperti itu yang dijelaskan oleh buku. Nah, untuk pemahaman lebih lanjutnya, nanti kalian juga akan mendapatkan di SMP, SMA, dan kuliah. Nah, mengapa kita mempelajari alat reproduksi? Nah, fungsi mempelajari alat reproduksi di masa dini, di masa seusia kalian adalah karena kalau kita mempelajarinya di usia SMA, nanti takutnya telat, nanti takutnya kalian sudah terjangkit penyakit kulit. Maka dari itu sebelum kalian masuk atau ada sekarang yang sudah masuk di fase pubertas, nah jadi kita harus menjaga agar alat reproduksi kalian baik dan selalu terjaga kesehatannya. Jadi sampai kalian tua alat reproduksi kalian itu bisa berfungsi dengan baik. Kalau misalkan minta ya, kalau misalkan kalian di masa SD malas merawat reproduksi kalian, pas SMP kalian terkena penyakit kulit atau penyakit yang lainnya yang tidak diinginkan, bagaimana kalian nanti setelah kalian SMA makin parah dan lulus SMA atau ada yang mau menikah, kalian alat reproduksinya itu sudah rusak, tidak baik, maka tidak ada keturunan yang bisa kalian hasilkan karena alat reproduksi kalian tidak berjalan dengan sempurna. Mungkin dari itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pembelajaran ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jika ada salah kata, ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semoga ilmu yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat dengan baik. Terima kasih. Dadah.